Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan Hakim, mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi, semester 4. Ingin menjelaskan materi tentang mata kuliah kewirausahaan, yaitu manajemen keuangan usaha. Apa itu manajemen keuangan usaha? Manajemen keuangan adalah cara mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Biaya awal, biaya alat, biaya bahan, dan lain-lain. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistematik. Keuntungan merupakan nilai lebih yang diperoleh melalui operasi usaha, baik dalam bentuk material maupun non-material. Nilai lebih imaterial seperti knowledge, skill, experience, dan lain-lain. Nilai lebih material seperti uang, aset, dan lain-lain. Manajemen keuangan usaha wirausaha adalah manajemen keuangan yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengelola keuangan. Manajemen keuangan wirausaha harus lebih simpel, sederhana, dan aplikatif, namun tetap dalam ketentuan yang standar dan lazim. Manajemen keuangan wirausaha perlu mempertimbangkan karakternya yang memiliki kecepatan perputaran dan jenis usaha yang relatif sederhana, baik dalam skala usaha maupun SDM-nya. Pencatatan keuangan sederhana. Setiap transaksi dalam kegiatan usaha haruslah dicatat dan disusun dengan baik. Penyusunan dalam bentuk catatan akuntansi sederhana melalui proses akuntansi dengan alur diagram sebagai berikut. Alur pertama yaitu identifikasi dan pengumpulan data. Alur kedua lanjut ke transaksi. Selanjutnya, alur ketiga proses pencatatan transaksi. Alur keempat yaitu dibagi menjadi dua, yaitu penggolongan dan pengelompokan usaha dan pemrosesan dan pelaporan. Dalam prosesan dan pelaporan itu bisa kembali ke proses yang ketiga, yaitu proses pencatatan transaksi, dan bisa lanjut langsung ke proses kelima, yaitu pengikhtisaran. Selanjutnya lanjut ke proses ke-6, yaitu laporan akunting, dan lanjut ke proses yang ke-7, yaitu analisis data akuntansi, yang dimana alur yang ke-6 dan ke-7 ini membutuhkan suatu komunikasi agar biaya cost dalam bisnis. Biaya merupakan pengeluaran atau expenditure guna memperoleh manfaat. Manfaat dapat berwujud seperti bahan-bahan, alat dan jasa, upah, sewa, atau tenaga. Setiap biaya adalah pengeluaran, namun terdapat perbedaan pencatatan berdasar penerimaan manfaatnya. Jika belum diterima manfaatnya seperti pembelian harta tetap, biaya tersebut dengan deferred cost dan dicatat dalam neraca sebagai harta atau aset. Jika sudah diterima manfaatnya, biaya tersebut expired cost dan dicatat dalam income statement sebagai beban pendapatan. Yang ketiga yaitu ada juga pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat seperti kerusakan produk, kehilangan, kebakaran. Ini juga merupakan biaya loss dan dicatat dalam income statement sebagai beban pendapatan. Berdasar jenis penggunaan. 1. Biaya investasi. Biaya investasi merupakan biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal. Dalam konteks manajemen keuangan, modal tetap digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan harga tetap atau aktiva tetap. Selanjutnya adalah dicatat dalam neraca sebagai harta tetap. 2. Biaya modal kerja. Biaya modal kerja merupakan jumlah seluruh aktiva lancar atau modal kerja kotor. Yang selanjutnya selisih aktiva lancar atas hutang lancar modal kerja neto. Biaya modal kerja diperlukan untuk membiayai perputaran roda operasi usaha untuk memperoleh laba. Komponen biaya investasi. Biaya investasi yang diperlukan dalam usaha mikro dan kecil umumnya relatif sederhana. Misalnya dalam usaha reproduksi telur asin. Biaya investasi terdiri atas beberapa komponen antara lain. 1. Perizinan. 2. Bangunan. 3. Tanah. 4. Kendaraan termasuk mobil box, pick up, dan sepeda motor. 5. Alat produksi dan pengemas.
termasuk timbangan, wadah atau kotak pemeraman, 3 panci perebusan, 4 kompor minyak, 5 ember dan baskom, 6 tampah, 6 peralatan lainnya, mesin tik, papan nama, cap merek, dan kode produk. Komponen biaya-biaya modal kerja. Beberapa contoh biaya modal kerja seperti 1. Bersedia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bahan baku dan bahan pembantu. 2. Bahan jadi dan setengah jadi. 3. Suku cadang peralatan produksi. Nomor 2. Komponen piutang dagang, yaitu penjualan kredit. Nomor 3. Komponen cadang uang tunai, yaitu saldo uang tunai, kas, dan bank. 4. Komponen hutang dagang pengurang, dibagi menjadi 2, yaitu pembelian bahan baku atau pembantu. Yang kedua adalah jasa operasi, berdasarkan keterkaitan dengan produk yang dihasilkan atau operasi. 1. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh perkembangan jumlah produksi atau penjualan dalam 1 tahun, satu satuan waktu. Contoh dalam usaha mikro dan kecil antara lain gaji, koran atau majalah, overhead, yaitu termasuk listrik, telepon, air, servis, dan lain-lain, bunga pinjaman, dan lain-lain. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya selaras dengan perkembangan produksi atau penjualan setiap tahun, satu satuan waktu. Contoh dalam usaha mikro dan kecil antara lain upah tenaga tidak tetap, BBM, dan lain-lain. Proyeksi pendapatan. Sebagai hasil perhitungan proyeksi produksi dan harga jual diperoleh proyeksi penerimaan, pendapatan, dan penjualan selama jangka waktu usaha. Proyeksi produksi dan pendapatan kotor telur asin. Yang pertama, produknya telur asin, volume 100.000, harga per bijinya Rp800, penjualan 1 bulan yaitu Rp120.000, penjualan 1 tahun Rp1.440.000. Biasanya produksi belum mencapai optimum pada tahun-tahun pertama, khususnya untuk proyek atau usaha yang baru. Seperti tabel di bawah berikut ini. Tabel ini adalah sumber dana. 1. Dana modal sendiri, itu berasal dari pemrakarsa atau pemilik proyek, investor lain, maupun penyertaan dari modal ventura. Pinjaman dari pihak ketiga, misal berasal dari bank, lembaga keuangan non-bank atau supplier. Pinjaman yang diberikan akan menimbulkan beban bunga. Pinjaman dari bank umumnya tidak lebih dari 65% dari kebutuhan real. Catatan, cara perhitungan besar pinjaman yang pantas dijelaskan kemudian setelah pembahasan keadaan keuangan neraca dan R/L usaha. Sumber dana modal sendiri, pemilik tunggal bisnis, beban bebas menentukan jalannya usaha, terbebas dari beban pembiayaan. Disiplin atas penggunaan dana harus ada karena tidak ada tekanan pengembalian dari pihak luar. Salah satu keuntungannya dari modal sendiri, yaitu sekarang modal kerjasama, melibatkan pihak lain, pribadi atau badan usaha, menjadi pemegang saham, membagi risiko bisnis dengan pihak lain, disiplin menggunakan dana dan operasi usaha. Keempat, berbagi keuntungan. Yang kelima, berbagi pembagian tugas dan wewenang. Itu keuntungan dan kerugian yang dimiliki ketika sumber dana berasal dari modal kerjasama. Yang ketiga adalah modal pinjaman. Yang berikut adalah keuntungan dan kelemahan ketika kita menggunakan modal pinjaman. Kita bisa dari lembaga perbankan, bank umum, BPR, dan lain-lain. Modal ventura, koperasi multifinance, dan lain-lain. Disiplin atas penggunaan dana harus ada karena adanya tekanan pengembalian dari pihak luar. Laba kotor. Untuk mengetahui hasil kegiatan usaha ini, maka harus ketahui berapa besar laba yang diperoleh. Contoh perhitungan laba kotor adalah sebagai berikut.
Laba kotor merupakan pendapatan bersih dikurangi harga pokok pembelian. Harga laba kotor sama dengan pendapatan dikurangi harga pokok pembelian dibagi penjualan. Laba bersih. Untuk menghitung laba bersih digunakan rumus sebagai berikut. Laba bersih. Hitungan laba bersih dilanjutkan dengan cara mengurangi laba bersih dengan bunga dan pajak. Teks. Laporan rugi laba menggambarkan kinerja perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya selama periode tertentu. Kinerja tersebut diukur dengan membandingkan antara pendapatan di perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Komponen rugi atau laba, pendapatan, biaya. Rugi atau laba, PT Angin Ribut per Desember 2013. Uraian dalam berikut yaitu penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya usaha, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum plus penyusunan. Total biaya usaha, laba usaha bisa dilihat dari tabel berikut. Ini pendapatan dan biaya luar usaha. Ini biaya bunga, biaya laba sebelum pajak, pajak penghasilan. Laba bersih diperoleh sebesar ini. Usaha kecil muda terjerumus dalam masalah manajemen kas. Beberapa kesukaran umum manajemen kas. Pengawasan intern yang buruk. Perencanaan kas yang kurang. Apabila tidak mampu memperkirakan kebutuhan kas, maka akan berisiko kas minus atau operasi. Penyimpanan atau pengalokasian dana yang tidak tepat, misal karena memiliki kas banyak terburu-buru beli tanah untuk tabungan, padahal tanah sulit menjadi alat liquid. 4. Kesalahan memberikan piutang dan tidak mampu mengendalikan tagihan. 5. Kelemahan mengendalikan biaya-biaya manajemen biaya, misal overhead berlebihan, beban administrasi. Titik impas atau break-over point. Break-over point digunakan untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap. Rumus break-over point adalah sebagai berikut. BEP atau break-even point sama dengan biaya tetap total dibagi harga kali biaya variabel. Berikut ada kurva break-even pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual. Harga pokok penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi barang dan jasa yang dapat dihubungkan secara langsung dengan aktivitas proses yang membuat produk barang dan jasa siap jual. Harga pokok yaitu biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan yang digunakan dalam membuat produk, di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk terjadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Contoh biaya untuk membeli terigu pada pabrik roti. Biaya tenaga kerja langsung merupakan upah yang diberikan atau dibayarkan kepada karyawan tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam aktivitas pengolahan barang dagang. Biaya yang dikelompokkan ke dalam direct labor cost merupakan tenaga kerja yang bayarannya berdasarkan pada upah satuan atau upah harian per jam. Biaya overhead adalah biaya yang muncul selain elemen yang telah disebut sebelumnya, biasanya diistilahkan dengan indirect cost. Contoh biaya listrik, biaya gas, biaya packing, biaya air. Contoh soal. Samin berniat membuka usaha bubur ayam. Dalam sehari direncanakan membuat 50 porsi. Untuk membuat 50 porsi diperlukan 3 bahan, 3 kg daging ayam senilai 20.000 per kilogram, 5 kg beras senilai atau seharga 12.000 per kilogram, bumbu dan rempah 30.000, gas LPG 1 tabung seharga Rp18.000, air 1 galon seharga Rp17.000. Dia juga memperkerjakan seorang karyawan dengan upah Rp100.000 per hari. Berapa harga pokok produksi? Jika dikehendaki keuntungan 30%, berapa harga jualnya? Jika investasi yang dikeluarkan Rp2 juta, kapan akan BEP atau impas balik modal? Cara menjawabnya yaitu biaya bahan baku 3 kg ayam dikali 20.000 ditambah 12.000
harga beras dan dikali 5.000 ditambah 30.000 untuk biaya bumbu dan rempah, dan yang di total yaitu Rp150.000 untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung Rp100.000, biaya overhead 18.000 ditambah 17.000 yaitu dari harga LPG 1 tabung dan air galon 1 galon dengan total 35.000. HPP atau harga pokok penjualan yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead dibagi jumlah produksi yaitu 150.000 ditambah 100.000 ditambah 35.000 dibagi 50.000 sama dengan 5.700 porsi per porsi. Harga jual yaitu harga daya produksi harga pokok produksi ditambah keuntungan yang diinginkan yaitu 5.700 porsi 50.700 per porsi ditambah 30% dari keuntungan dikali 5.700 dari harga per porsi sama dengan yaitu 7.410 per porsi. Harga jualnya BEP atau break even point diperoleh dari Rp2 juta dari jika investasi yang dikeluarkan tadi biayanya sebesar Rp2 juta dibagi jumlah total porsi yang diinginkan yaitu 50 porsi dikali 1.710 dari laba yang diperoleh yaitu 30% dari harga penjualan sama dengan dihasilkan 23,39 jadi baru akan lipas pada hari ke-24. Ya, itulah tadi cara memanajemen keuangan usaha mulai dari perhitungan keuntungan, perhitungan modal, perhitungan BEP, kapan modal yang dikeluarkan akan balik atau bisa mendapat keuntungan lebih. Nah, sekian dari saya Muhammad Sofyan Hakim, mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi tingkat